Dan di dalamnya ada apa aja? Apa sih sistem kardiovaskuler itu? Sistem kardiovaskuler terdiri atas komponen utama yaitu jantung dan pembuluh darah. Fungsinya untuk mengantarkan oksigen dan nutrisi ke sel-sel ke dalam seluruh tubuh dan membuang sisa-sisa zat metabolisme. Yang pertama akan kita bahas adalah anatomi fisiologi jantung. Anatomi fisiologi jantung berbentuk seperti piramida terbalik berbentuk kerucut, dan jantung adalah organ muskular berongga yang berfungsi untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Letak jantung ada di perikardium yang disebut juga selaput atau kantung serosa yang mengelilingi di jantung, pada mediastinum atau yang sering disebut juga ruang tengah di rongga dada yang memisahkan antara kedua paru-paru. Berat jantung sekitar 220 sampai 260 dan besarnya sekitar sekepalan tangan. Batas dekstra atau batas kanan jantung pada sternum dekstra. Sternum atau yang disebut juga tulang dada di bagian kanan. Batas kiri atau batas sinistra yaitu intrakosta pada kelima pada garis mid clavicular kiri. Hubungan jantung yang pertama atas pembuluh darah besar, bawah diafragma, di setiap sisi terdapat paru-paru, di belakang ada aorta distended, esophagus dan columna vertebralis. Fungsi jantung selain memompa darah ke dalam tubuh, ada arteri membawa darah ke jantung, yang kedua vena membawa darah ke jantung, dan yang ketiga kapiler yang merupakan penghubung antara vena dan arteri. Di sini ada gambar dan bagian-bagian jantung. Yang pertama adalah di atrium kanan terdapat pembuluh darah besar yaitu vena cava superior. Di bagian atas dan di bagian bawah tersebut ada vena cava inferior, dan ada pembuluh darah juga yang sering disebut juga sinus coronarius. Dan di ventrikel kanan ada katup bernama katup trifus pidalis, dan katup trifus pidalis itu terletak di atrium kanan dan di ventrikel kiri. Kondisi katup biasanya dilakukan saat ultrasonografi atau ekokardiografi. Di atrium kiri terdapat dua vena, ada vena pulmonalis di setiap sisi, dan di ventrikel kiri terdapat katup mitral yang terdiri dari dua cups yang disebut juga cups anterior dan cups posterior. Cups ini yang menghubungkan antara cincin fibrosa yang kuat di sekitar lubang katup mitral, dan di atas sendiri ada aorta. Dan di sini saya akan membahas bagian-bagian jantung. Bagian-bagian jantung itu dibagi menjadi 4. Di sini terdapat gambar. Di atas sendiri ada aorta, di bagian kanan ada arteri pulmonale, di bagian kiri ada vena cava superior. Dan jantung dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah atrium dekstra atau atrium kanan. Atrium kanan berada di bagian atas kardiodekstra atau kardio bagian kanan, yang sebagian besar terletak di sternum atau yang disebut juga tulang dada. Bagian ini biasanya digunakan untuk identifikasi pemeriksaan fisik, radiologi, diagnosa kondisi jantung. Yang kedua ada ventrikel dekstra atau ventrikel di bagian kanan. Ventrikel di bagian kanan, peran ventrikel kanan adalah untuk sirkulasi pulmoner atau untuk sirkulasi paru-paru, dan dindingnya lebih tipis daripada dinding ventrikel bagian kiri atau yang disebut juga ventrikel sinistra. Yang ketiga ada atrium sinistra atau yang disebut juga atrium di bagian kiri. Ruangnya berdinding tipis dan terletak di bagian belakang jantung, berfungsi untuk menerima darah yang sudah teroksigenasi dan paru-paru
dan dikirimkan dari ventrikel kiri melalui vena pulmonalis yang untuk dikirimkan ke seluruh tubuh. Yang terakhir ada ventrikel sinistra atau yang disebut juga ventrikel kiri. Ruangnya berdinding tebal pada bagian belakang jantung. Dindingnya 3 kali lipat lebih tebal daripada ventrikel dextra atau ventrikel di bagian kanan, karena ventrikel sinistra harus memompa darah sehingga tekanan yang dikeluarkan lebih tinggi karena dia memompa darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Selanjutnya ada lapisan-lapisan jantung terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama perikardium, yang kedua miokardium, yang ketiga endokardium. Yang pertama akan kita bahas adalah perikardium. Perikardium terdiri dari 2 lapisan lapisan lagi. Yang pertama perikardium fibrosa, lapisannya luar, kuat dan tebal, terdiri dari jaringan ikat yang berfungsi untuk melindungi jantung dan menjaga posisinya di dalam rongga dada. Yang kedua ada perikardium serosa, yaitu perikardium serosa itu masih terdapat lapisan lagi, 2 lapisan, yaitu perikardium parietal yang melekat di antara perikardium fibrosa dan perikardium visceral atau yang sering disebut juga epikardium yang melekat langsung pada permukaan jantung, berfungsi untuk pelumas, untuk mengurangi gesekan saat jantung berdenyut. Yang kedua ada miokardium. Miokardium adalah lapisan tengah yang terdiri dari jaringan otot atau yang disebut juga otot miokard. Lapisan ini yang paling tebal dan bertanggung jawab atas kontraksi jantung yang memompa darah ke seluruh tubuh. Yang ketiga ada endokardium. Endokardium ini adalah lapisan yang paling dalam yang melapisi antara roda jantung dan katup jantung. Endokardium ini terdiri dari sel-sel endotel yang halus dan tipis. Slide selanjutnya adalah pembuluh darah yang tersambung ke jantung. Yang pertama jantung dextra atau jantung di bagian kanan, vena cava superior dan vena cava interior terdiri atas 2 vena. Fungsinya yang pertama adalah menuangkan darah ke atrium kanan yang terdapat katup semilunar eustachius yang terdiri akan kaya karbon dioksida atau CO2. Yang selanjutnya ada arteri pulmonalis yang berfungsi untuk membawa darah keluar dari ventrikel kanan menuju paru-paru. Yang kedua ada jantung sinistra atau jantung di bagian kanan, terdiri dari vena pulmonalis dan aorta. Yang pertama ada vena pulmonalis terdiri dari 4 vena pulmonalis. Yang kedua fungsinya untuk membawa darah dari paru-paru menuju ke atrium kiri. Yang kedua ada aorta. Aorta berfungsi membawa darah keluar dari ventrikel kiri yang isinya aorta itu kaya akan oksigen O2 dan nutrisi untuk disalurkan ke sel-sel. Siklus jantung, peredaran darah yang terjadi dalam jantung. Yang pertama gerakan jantung dibagi menjadi 2, yaitu sistole atau kontraksi berlangsung sekitar 0,3 detik. Sistol atrial atau kontraksi kedua atrium, diastol atrial atau pengenduran kedua atrium. Yang kedua adalah diastol atau pengenduran berlangsung sekitar 0,5 detik. Sistol ventricular atau kontraksi kedua ventrikel, diastol ventricular pengenduran antara kedua ventrikel. Sistol normalnya 120 mm air raksa. Yang kedua diastol normalnya 80 mm air raksa. Range jaraknya antara sistol dan diastol normalnya 30 sampai dengan 50 mm air raksa. Di sini ada gambar urutan peredaran darah. Urutannya darah masuk melalui vena,
masuk ke atrium dekstra jantung, lalu menuju ke dari atrium dekstra darah mengalir ke ventricle dekstra. Dari ventricle dekstra darah dipompa melalui arteri pulmonaris menuju paru-paru untuk mengambil O2 atau oksigen dan mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida. Darah yang telah teroksigenasi di paru-paru kembali ke jantung melalui 4 vena pulmonalis dua berada di paru-paru setiap sisi, masuk ke atrium sinistra. Darah dari vena pulmonalis mengalir ke atrium sinistra. Dari atrium sinistra darah mengalir ke sinistra. Dari ventrikel kiri darah dipompa keluar jantung menuju aorta ke seluruh tubuh untuk menyebarkan oksigen dan nutrisi ke jaringan. Darah yang mengandung CO2 kembali ke jantung mulai dari vena kecil bertambah dari vena besar. Nilai normal denyut nadi. Yang pertama, berat badan baru lahir 140 kali per menit. 1 tahun pertama 120 kali per menit. Tahun kedua 110 kali per menit. Yang ketiga, balita 96 sampai 100 kali per menit. Umur 10 tahun 80 sampai 90 kali per menit. Dan yang terakhir orang dewasa 60 kali per menit. Faktor yang mempengaruhi denyut nadi, yang pertama lifestyle atau gaya hidup, pekerjaan. Mungkin semakin sering pekerjaan itu berat, mungkin denyut nadinya semakin cepat. Yang ketiga ada makanan, umur dan emosi. Selanjutnya ada daya pompa jantung. Pada saat istirahat, jantung berdebar kurang lebih 70 kali per menit dan memompa 70 mili setiap denyut. Jumlah darah semenit 70 kali 70 mili sama dengan 5 liter. Pada waktu yang banyak bergerak, kurang lebih ada 150 kali per menit. Demikian video ini saya buat. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam tutur kata, saya